Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Aulia Syifa di sini akan menjelaskan tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian masa-masa remaja. Nah, masa remaja itu seperti apa sih? Masa remaja ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan dari semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Adapun perilaku terpuji dalam pergaulan remaja ini meliputi persaudaraan atau ukhuwah. Dalam agama Islam telah mengajarkan penganutnya untuk menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan ini terjadi karena adanya persamaan antara satu dengan yang lain. Karena itu ada istilah yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini yaitu persaudaraan karena kesamaan agama, yaitu sama-sama Islam. Lalu yang kedua, ukhuwah watoniyah yang berarti persaudaraan sebangsa dan setanah air. Sekalipun berbeda agama, maka harus saling menghormati keyakinan. Lalu yang ketiga, adapun ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antara sesama manusia, apapun agamanya, bangsanya, dan sukunya. Maka harus saling menghormati dan menghargai. Jadi masing-masing hubungan persaudaraan tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Lalu adapun dalam pergaulan dengan lawan jenis, Islam mengajarkan adanya jaga jarak dengan yang bukan muhrimnya, sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Dalam rangka ini menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan seperti laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Lalu laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Lalu adapun selanjutnya dari perilaku terpuji dalam pergaulan remaja adalah mengembangkan wawasan keilmuan dan menghormati ataupun menghargai atau yang bisa disebut dengan tasamuh. Tasamuh di sini merupakan rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim. Sikap tasamuh juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Lalu, di bab selanjutnya kita akan membahas tentang nilai positif dari perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Bisa kita lihat nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja yaitu bisa menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Lalu adapun menumbuhkan sikap disiplin diri, menumbuhkan sikap mandiri, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab. Lalu, bagaimana cara kita membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja ini? Yaitu dengan membiasakan perilaku terpuji pergaulan remaja, yaitu menutup aurat, mengajak untuk berbuat kebaikan dengan sesama. Lalu yang ketiga ada mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Lalu yang terakhir ada pun bersikap santun dan tidak sombong. Oke, selanjutnya mengenai akhlak tercela pergaulan remaja. Istilah perilaku tercela remaja ini diidentikan dengan suatu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini yang sering disebut dengan juvenile delinquency adalah gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Tingkah laku kenakalan remaja ini cakupannya sangat luas, mulai dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial, sampai pelanggaran status sosial, hingga tindak kriminal. Nah,
Bentuk-bentuk dari akhlak tercela pergaulan remaja ini, yang pertama ada pergaulan bebas atau free sex. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Sekali lagi, tidak dapat dibenarkan ya. Hubungan seksual ini akan dianggap sah apabila seseorang sudah resmi menikah. Naluri seksual yang tidak dapat terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat. Misalnya, terjangkit penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Pergaulan bebas ini memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru, misalnya aborsi, pembunuhan bayi-bayi yang baru lahir, dan juga merugikan bagi khususnya orang tua itu sendiri. Hamil di luar nikah ini akan bawa malapetaka juga loh bagi diri sendiri maupun orang tuanya. Karena apa? Karena mereka membawa aib keluarga, juga bisa mendatangkan masalah. Nah, maka dari itu, para remaja harus menghindarkan diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskan kepada pergaulan bebas. Memilih teman juga penting. Boleh berteman asalkan kita bisa memilah-milah. Akan tetapi kita juga tidak boleh istilahnya menuduh atau menuding ya. Jadi boleh memilih teman asalkan dengan baik, seperti itu. Kemudian tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran ini seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana ya. Misalnya itu kayak saling ejek, terus senggolan kendaraan, terus memanggil dengan sebutan orang tua, dan lain sebagainya. Yang lebih memprihatinkan lagi ini ialah adanya beberapa remaja yang terlibat dalam tawuran tetapi tidak tahu penyebabnya. Nah, ini mereka hanya ikut-ikutan saja atas nama solidaritas. Ini yang dikelirukan. Maka dari itu, remaja ini harus jeli dan hati-hati ya apabila menghadapi permasalahan semacam ini. Jadi jangan ikut, istilah Jawanya geruda-geruduk gitu ya. jangan geruda-geruduk menyikapi permasalahan, apalagi ikut tawuran tanpa tahu penyebabnya. Kemudian mengkonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut proptolasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seseorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Oleh karena itu, pemabuk yang alkoholis atau pecandu alkohol berat ini maupun pengedar minuman keras ini dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. Selain itu juga meresahkan warga kan ya. Kalau sudah membuat onar pasti warga itu merasa terganggu. Nah, seperti itu. Kemudian penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba ini sungguh sangat membahayakan. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis. Namun, dalam perkembangannya sering sekali disalahgunakan bukan hanya kepentingan medis. Di dunia medis pun narkotika juga digunakan untuk keperluan operasi medis karena dapat memberikan rasa nyaman sehingga menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu saja. Namun, apabila digunakan tanpa pengawasan dokter, maka akan sangat membahayakan karena akan berpengaruh pada sistem kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan, seperti itu. Lalu, apa dampak tercela pergaulan remaja? Dampak tercela dari pergaulan remaja ini yang pertama ada bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Fenomena kekerasan dan tawuran antar pelajar ini bahkan antar mahasiswa atau antar kelompok masyarakat lainnya sering terjadi di tengah masyarakat. Perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele.
amuk massa sehingga beringas melawan aparat atau unjuk rasa yang anarkis sering juga terjadi. Kejadian-kejadian tersebut sering mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material. Tentunya perilaku yang demikian ini adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Maka dari itu harus dihindari khususnya para remaja. Yang kemudian ada hilangnya budaya malu. Ingat, malu adalah sebagian dari iman. Hilangnya iman diawali dari hilangnya rasa malu pada diri seseorang. Orang yang punya rasa malu, dia akan hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Remaja yang punya rasa malu apabila melakukan suatu perbuatan, ia selalu menjaga martabat serta harga dirinya. Orang yang demikian ini di tengah-tengah masyarakat dan di mata Allah akan mendapat tempat yang mulia. Berbeda kalau remaja kehilangan rasa malu, mereka cenderung bangga dengan perilaku tercela yang dilakukan, bahkan merasa perbuatan salah yang dilakukannya sebagai suatu kebenaran, padahal masyarakat memandangnya sebagai suatu perbuatan yang berakhlak rendah. Begitu juga dengan Allah. Allah akan menempatkan dia pada kehidupan yang hina. Kemudian ada menimbulkan masalah kesehatan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, penyalahgunaan narkoba memunculkan berbagai masalah, misalnya di bidang kesehatan, sosial, kriminal, bahkan ekonomi. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba telah terjadi di beberapa bidang ya, seperti kesehatan ini, misalnya penularan virus HIV atau AIDS yang mematikan. Selanjutnya, menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Bagaimana sih kita menghindari akhlak tercela pergaulan remaja ini? Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup, di mana visi ini selalu akan diperjuangkan dengan segenap usaha dan kerja keras sebagai rasa kepeduliannya terhadap kemaslahatan semua orang yang ada di sekitarnya. Kemudian meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia ialah makhluk sosial yang kehidupannya pasti membutuhkan manusia lain. Agar dalam kehidupan manusia ini terjadi interaksi sosial dan berjalan baik, maka perlu disepakati adanya tata aturan yang harus dipatuhi bersama. Kemudian mengatur waktu dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah banyak bersumpah dengan menggunakan kata yang menunjukkan waktu, misalnya al-asr, al-lail, ad-duha, dan lain-lain. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa umat Islam harus memperhatikan waktu dalam beraktivitas, harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan. Bahkan ini ada sabda dari Nabi Muhammad SAW. An Abi Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum min nasi sihatu wal faragh. Artinya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, seperti itu ya. Islam ini mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai waktu. Masa remaja adalah masa untuk mempersiapkan diri demi masa depan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, para remaja ini harus menggunakan kesempatan waktunya dengan sebaik-baiknya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.